kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita kembali belajar di sekolah minggu kelas dewasa pria dan wanita senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kita akan belajar dari buku aktivitas murid Kristus. Dan sekarang kita akan memasuki pelajaran yang kedua dengan judul kerelaan untuk memberi dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 37. Siapa saja boleh belajar Alkitab bersama pagi ini, dan sangat menarik karena nanti kita akan juga mendengarkan beberapa pendapat-pendapat yang disampaikan oleh beberapa bapak dan ibu. Baik, mari kita mempersiapkan Alkitab yang terbuka dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai dengan 37. Seperti biasa, Bapak Ibu boleh menyiapkan minuman untuk menemani proses belajar Alkitab kita pagi ini. Mari membuka Alkitab dan kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan memimpin ayat yang ke-32, Bapak-bapak bersama dengan saya, dan ayat yang ke-33, Ibu Arni bersama dengan ibu-ibu. Siap? Mari membuka Alkitab, boleh bersuara di rumah atau dimanapun saudara mengikuti pelajaran ini. Ikutilah pelajaran ini dengan penuh kesungguhan untuk belajar Alkitab. Mari Bapak-bapak kita mulai dari ayat yang ke-32, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Kita baca bersama. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Arni akan memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Bahkan karena kasih karunia-Mu memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan, supaya kami lebih dewasa lagi di dalam kehidupan kerohanian kami, dan kami menjadi kuat menjalani kehidupan ini karena kami hidup di dalam firman Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama-sama. Urapilah setiap kami yang belajar, setiap kami yang mengajar, setiap kami yang hadir. Tuhan memberkati dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang kami pelajari dan kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami siap belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita untuk pertama-tama memahami makna tentang memberi dan makna tentang menerima. Saya meyakini bahwa memberi dan menerima merupakan perbuatan yang biasa terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kita memberi
berarti kita menyerahkan atau membagikan. Sedangkan arti menerima berarti kita menyambut, mengambil, mendapat, atau menampung. Jika memberi berarti sesuatu yang kita serahkan atau bagikan, milik atau kepunyaan kita berarti ada yang berkurang. Karena kita sudah memberi, membagikannya. Sedangkan kalau kita menerima, biasanya maka ada sesuatu yang bertambah pada kita. Jadi itu makna tentang memberi dan menerima. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih menyenangkan bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Sesuai dengan Alkitab, kita memberi atau kita menerima? Ada jawaban yang Alkitab nyatakan yang mengutip perkataan Kristus yang memang tidak terdapat di dalam keempat kitab Injil, namun terdapat di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Yesus sudah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak ada larangan untuk menerima, namun Yesus ingin kita lebih berbahagia ketika kita memberi kepada orang-orang yang membuktikan kasih kita kepada orang-orang tersebut. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama tentang aktivitas murid Yesus, kerelaan untuk memberi. Saya ingin kita memahami bagian yang pertama terlebih dahulu. Arti dari kerelaan untuk memberi berarti kita perlu menyadari bahwa kepunyaan kita adalah anugerah Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi apa yang ada di dalam diri orang-orang percaya di gereja Yerusalem itu, mereka meyakini bahwa semua ini adalah milik komunitas atau gereja yang ada. Orang dapat memberi kalau dia mampu merasakan bahwa harta miliknya bukan hanya kepunyaannya dan dipergunakan untuk diri sendiri atau untuk keluarganya sendiri, tetapi merupakan milik bersama. Dalam arti dia boleh memberikan apa yang dia miliki kepada orang yang membutuhkan. Kita akan rela memberi jika mampu merasakan kepunyaan kita merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita, itu anugerah bagi kita, dan kemudian kita merasa perlu membagikannya kepada sesama yang membutuhkan dari yang kita miliki tersebut. Baik, mari kita akan berdiskusi bersama. Kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Diono. Yang pertama, apakah makna dari kerelaan memberi? Makna dari kerelaan memberi ialah ketika kita memberikan sesuatu kepada siapapun, kita harus memberikannya dengan hati yang penuh kasih dan dengan tulus dan ikhlas. Kita memberi bukan karena terpaksa dan dengan sedih hati, melainkan dengan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dan imbalan apapun dari si penerima, karena dengan memberi akan mendatangkan rasa sukacita yang luar biasa bagi si pemberi ataupun bagi si penerima. Baik, terima kasih Pak Diono. Kita sudah mendengarkan jawaban yang bagus sekali.
Sekarang mari kita diskusikan yang kedua, supaya kita rela untuk memberi, menyadari bahwa kepunyaan kita adalah anugerah Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat menyadari bahwa kepunyaan kita adalah anugerah dari Tuhan? Kita ingat bahwa ketika kita lahir, kita ini tidak membawa apa-apa. Bahkan kita tidak punya sesuatu hak atau apapun juga untuk menentukan siapa yang melahirkan kita, bagaimana keadaan kita. Tuhan yang memberikan segala sesuatunya. Jadi itulah sebabnya kita perlu menyadari bahwa kepunyaan kita adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikannya untuk kita pakai sesuai dengan aturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam Alkitab, termasuk untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Musa dan Ibu Erli tentang bagaimana kita meyakinkan diri sendiri untuk menjadi orang yang rela memberi. Cara kita memiliki hidup yang rela untuk memberi, yaitu dengan cara harus mempunyai hati yang penuh kasih, seperti dalam Alkitab pada Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam kisah yang baru saya baca tadi, artinya kalau kita memberi dengan tulus, kita akan bahagia. Betul, kalau kita memberi dengan tulus dan penuh kasih, pasti kita merasakan kebahagiaan itu. Karena di Amsal ada tertulis, Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya, kalau kita memberi, yang mendapat manfaat bukan hanya yang menerima, tapi juga yang memberi. Terima kasih Pak Musa dan Bu Erli untuk jawabannya. Sekarang kita akan melihat kebenaran yang kedua untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang rela untuk memberi. Kita harus memiliki hidup yang berbagi. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33 sampai ke-35. Alkitab mencatat hidup gereja pada saat itu. Yang pertama, para rasul hidup dalam kesaksian tentang Yesus Kristus. Saya merindukan bahwa saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, menjadi orang-orang yang terus memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Yang kedua, jemaat menunjukkan kesaksian melalui hidup bersama yang saling membagi. Jadi indah sekali kalau kita melihat ada gereja kita menjadi orang-orang yang senang saling memberi, saling membagi. Dan orang di luar gereja akan melihat satu pola kehidupan memberi yang sangat baik. Yang ketiga, jemaat itu rela menjual miliknya lalu diletakkan di depan kaki para rasul. Jadi mereka mempersembahkan apa yang mereka berikan. Mereka percaya bahwa para rasul menjadi wakil untuk gereja bisa membagi-bagikan kemudian kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya. Yang keempat, memang sudah dilakukan oleh gereja. Pembagian dilakukan sesuai dengan keperluan orang-orang yang membutuhkan tersebut. Jadi inilah hidup yang berbagi yang seharusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Mari kita pikirkan dan lakukan bersama. Yang pertama, bagaimana jika ada orang memberi sebagai bukti balasan atas pemberian yang telah diterima? Jadi maksudnya saya mau memberikan kepada Bapak A
karena Bapak A sudah terlebih dahulu memberi kepada saya. Gimana itu ya? Ya itu kayak balas jasa. Ya seharusnya kalau kita memberi ya sungguh-sungguh rela memberi, ya tidak berdasarkan apa yang kita terima. Nanti kalau kita hanya melakukan hal itu, orang-orang yang nggak memberi kepada kita, kita nggak mau memberi kepada mereka. Yang kedua, bagaimana jika kita memberi dengan harapan di saat kita butuh maka orang memberi kembali kepada kita. Jadi ini kita inisiatif duluan nih. Saya mau memberi kepada si Ibu B. Saya tahu nanti kalau saya butuhkan si Ibu B punya simpanan, dia bisa kembali memberikan kepada saya. Itu nggak rela ya. Itu kayak orang meminjamkan. Nah kita nggak akan melakukan itu. Kalau rela memberi ya beri dengan tulus ikhlas ya. Yang ketiga, bila kita menjadi orang yang senang menerima namun susah dalam memberi. Senangnya nadah terus ya, tapi nggak mau untuk memberi atau membagi kepada orang lain. Saya pikir ya itu menjadi semacam sikap kita yang kikir ya, pelit, nggak mau memberi kepada orang lain. Tapi saya yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua nggak ada yang hanya senang untuk menerima tapi susah untuk memberi. Ya kita pasti mau memberi. Dan kalau memang ada orang memberi kepada kita, terimalah juga dengan sukacita dan ucapkan terima kasih untuk hal itu. Yang keempat, kita akan mendengarkan pendapat Ibu Willy Muntu tentang kalau ada orang yang membalas pemberian kita yang baik itu dengan hal-hal yang jahat dilakukan bagi kita. Bagaimana respon kita? Kita akan mendengarkan tanggapan dari Ibu Willy Muntu. Silakan Ibu Willy. Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Ada pertanyaan, apakah yang harus kita perbuat jika ada orang membalas pemberian kita dengan kejahatan? Ya, yang harus kita perbuat, kita secara manusiawi biasa tentu mempunyai perasaan tidak dianggap atau dihargai, sehingga timbul perasaan untuk membalasnya. Biasanya kalau pemberian itu baik, tetapi kita sebagai orang-orang Kristen tidak boleh membalasnya, tapi harus memaafkan dan mendoakannya. Pemberian itu bukan materi saja, bisa juga berupa tenaga ataupun yang lain. Kita sudah diajarkan melalui firman Tuhan harus mengampuni, seperti dikatakan ketika Petrus bertanya kepada Tuhan berapa kali harus mengampuni, dan Tuhan menjawab harus 70 kali 7 kali. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan juga ketika ada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita juga semua, bahwa kita harus mengampuni, yaitu ampunilah kesalahan kami seperti juga kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Itu yang diajarkan juga oleh kita, karena kita sudah menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena biasanya pemberian kita itu baik, tentu kita harus dengan rela kita memberikan yang terbaik. Jadi teruslah berbuat baik, jangan kita pikirkan balasannya. Karena belum tentu orang itu yang kita beri itu membalasnya, tetapi bisa juga ada orang lain yang membalasnya. Kita tidak tahu. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Seperti peristiwa Yesus juga ketika disalibkan, ada perkataan bahwa Yesus mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, kita saling bisa memaafkan dan mengampuni. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Willy atas pendapatnya. Dan kita akan memasuki bagian akhir dari pelajaran kita, kerelaan untuk memberi. Penerapannya ya. Mari menerapkan kerelaan memberi. Jadi ada tindakan. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Alkitab di situ mencatat
bahwa pemberian yang dilakukan dalam gereja, yaitu setiap orang mendapatkan sesuai dengan keperluannya. Jadi tidak berlebih, juga tidak berkekurangan, diberikan sesuai dengan keperluan dari setiap orang yang membutuhkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran dari hal itu adalah ketika kita melakukan pemberian yang terbaik adalah kita memberikan sesuai dengan keperluan. Lalu kita juga mendapatkan teladan dari kerelaan memberi seorang yang bernama Yusuf, yang juga disebut Barnabas. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 37. Jadi saatnya bagi kita untuk menerapkan kerelaan memberi sesuai dengan keperluan. Mari kita terapkan. Milikilah hidup yang rela untuk memberi. Jadilah teladan dengan tindakan nyata dalam memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluannya. Saya meyakini kita semua dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari minggu pagi ini dalam kelas sekolah minggu, kelas dewasa, pria, dan wanita senior. Baik, kesimpulannya saya berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kerelaan untuk memberi. Kita menyadari yang pertama bahwa kepunyaan atau yang ada pada kita itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang rela untuk memberi kalau memiliki hidup yang berbagi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 sampai 35. Dan mari kita terapkan ajaran kebenaran firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rela memberi. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, kita wujudkan ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari untuk menjadi orang yang memiliki kerelaan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka. Kita akan belajar kembali minggu depan, memasuki pelajaran yang ketiga. Kita akan terus setia belajar Alkitab di sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, kelas pria, dewasa, wanita, senior. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar di kelas dewasa pria dan wanita senior sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta untuk menjadikan diri kami orang-orang yang memiliki kerelaan untuk memberi. Bapak, kami ingin melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kami menjadikan diri kami orang-orang yang taat dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan, dengan berkat-berkat rohani dari Bapa, dan berkatilah mereka juga dengan berkat-berkat jasmani untuk hidup mereka setiap hari. Pemeliharaan Tuhan berlaku atas mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku